Assalamualaikum, halo, kita lanjutkan lagi ya pada materi hukum pewarisan sifat, hukum dua Mendel dihibrid. Selanjutnya yang kita bahas adalah dihibrida persilangan dengan dua sifat beda. Nah, atas dasar persilangan inilah Mendel mengemukakan hukum dua Mendel atau disebut juga hukum berpasangan secara bebas. Pada saat pembentukan gamet, alel yang menentukan karakter yang berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Apa sih maksudnya dua sifat beda ini ya? Bulat, kuning. Berarti ada dua sifat beda. Satu bentuk biji, ada bulat, ada keriput. Yang satu lagi warna biji, ada kuning, ada hijau. Itu maksudnya dua sifat beda. Kalau pada monohibrid persilangan satu sifat beda, misalnya warna bunga, ada ungu dan putih. Nah, kalau di sini dua sifat beda, bentuk biji dan warna biji. Oke. Pada induk pertama P1, bulat kuning disilangkan dengan keriput hijau. Genotipnya B besar, B besar, K besar, K besar. Berarti bulat kuning itu dominan terhadap keriput hijau. Bulat dominan terhadap keriput, kuning dominan terhadap hijau. Gametnya, di sini katanya pada pembentukan gamet, alelnya dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Nah, cara mencari gametnya, pertama, B besar, B besar, K besar, K besar, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Cara yang pertama, cara mencari gamet, langsung kita silangkan saja. Yang B yang pertama kita silangkan dengan K yang pertama, yang berwarna biru. Kemudian B yang pertama kita silangkan dengan K yang kedua, yang berwarna merah ini. B besar kali K besar, B besar K besar, B besar kali K besar, B besar K besar. Yang B kedua kita silangkan dengan K pertama, B besar K besar, B besar kali K besar, B besar K besar. Nah, disilangkan dengan B kecil kali K kecil K kecil. Sama seperti ini tadi. Kita silangkan B kecil yang pertama dengan K kecil yang pertama, ini hasilnya. B kecil yang pertama dengan K kecil yang berwarna merah di atas. Ini hasilnya. B kecil kali K kecil, B kecil K kecil. B kecil yang kedua kali K kecil kedua, B kecil K kecil. Jadi karena semua sama B besar K besar, maka gametnya hanya satu, kita tuliskan B besar K besar. Ini juga ada jumlahnya ada 4 tapi sama macamnya, B kecil K kecil, jadi kita tuliskan satu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita pisahkan dulu alelnya tadi seperti monohibrid. B besar yang pertama kita pisahkan dengan B besar yang kedua. Lalu K besar yang pertama kita pisahkan juga dengan K besar yang kedua. Kita tuliskan pada masing-masing alel B besar yang pertama dan kedua. B besar kali K besar, B besar K besar, ini juga hasilnya sama. Yang ini juga hasilnya sama, B besar K besar hasilnya sama. Nah, jadi ini sama ya, hasilnya sama yang ini. Kemudian ini B kecil yang pertama, kemudian ini B kecil yang kedua. Ini K kecil yang pertama, ini K kecil yang kedua. Kita silangkan juga hasilnya B kecil K kecil sama, yang ini sama, ini juga B kecil K kecil. Ya, jadi hasilnya sama ya. Nah, karena dia sama, sebenarnya tidak perlu kita tuliskan semuanya. Kita tuliskan aja seperti ini. B-nya sama-sama besar atau dominan. Jadi kita tulis saja satu. K-nya juga sama-sama K besar. Kita tuliskan saja satu. Kita pertemukan B dengan K menjadi BK. B besar, K besar. Sini juga B kecil sama. Kita tulis saja satu. K kecil, kita tulis saja satu. Jadi BK. Nih ya. Hasilnya sama. B besar, K besar. B kecil, K kecil. Nah, cara yang ketiga, kita pisahkan satu-satu. B besar ini dipisah, B besar kedua, K besar pertama, K besar kedua. Nah, ini kita kali silang aja. Yang nomor 1 B besar K besar, yang nomor 2 B besar K besar, yang nomor 3 B besar K besar, yang nomor 4 B besar K besar. Ini hasilnya. Sama juga seperti B kecil K kecil, kita pisahkan satu-satu, kita buat di sini, baru kita kali silangkan. 1, 2 hasilnya sama.
Jadi gamet B besar K besar bertemu dengan B kecil K kecil menghasilkan keturunan pertama B besar B kecil K besar K kecil bulat kuning. Lakukanlah persilangan antara F1. Jadi dinamakan parental kedua atau induk kedua. Nih B besar B kecil K besar K kecil disilangkan dengan B besar B kecil K besar K kecil. Gametnya kita cari dengan ini diagram garpu namanya. Kita coba tadi dengan cara yang kedua. Nih ya. Ini parental. Kita pisah B besar B kecil di sini. K besar K kecilnya kita letakkan K besar K kecil di sini. Ini juga K besar K kecil. Ini juga sama hasil gametnya. B besar K besar B besar K kecil. B kecil K besar B kecil K kecil. Karena ininya sama induknya. Oke, didapatkanlah keturunan kedua. Kita tuliskan gametnya satu persatu. Ini tadi dari sini, ini kita tulis di sini. B besar K besar. Ini B besar K kecil. B kecil K besar. B kecil K kecil. Yang ini B besar K besar. B besar K kecil. B kecil K besar. B kecil K kecil. Oke, kita kali silang. B besar K besar, B besar K besar, B besar B besar, K besar K besar. Begitu juga selanjutnya ya, sampai ke bawah. Nah, ini hasilnya. B besar B besar K besar K besar itu bulat kuning. Yang ini juga ada yang dominan berarti bulat kuning. Ini juga bulat kuning, fenotipnya bulat kuning, bulat hijau. Kenapa bulat hijau? Karena K kecil K kecil. K kecil itu hijau. Bulat kuning, bulat hijau. Bulat kuning, keriput kuning. Keriput kuning, keriput itu berarti B kecil yang resesif. Selagi ada B besar itu berarti bulat. Kalau dua-duanya B kecil itu berarti keriput. Bulat hijau. Selagi ada K besar itu berarti kuning, keriput kuning. Yang ini B kecil, K kecil itu keriput hijau. Genotif F2-nya. Kita tuliskan satu-satu ya di sini. B besar K besar, B besar K besar. Yang ini B besar B kecil K besar kita tuliskan. Kalau dia sama, genotifnya nggak perlu dituliskan banyak-banyak, cukup satu saja. Seperti ini ya. Ini sengaja diwarnai dengan warna yang sama, berarti dia genotipnya sama. Ini B besar B kecil K besar K kecil, ini juga B besar B kecil K besar K kecil sama. Kita tuliskan saja satu ya, sampai B kecil K kecil. Nah, bagaimana perbandingannya? Kita hitung saja. B besar K besar 1. Yang ini yang warna abu-abu 2. Yang ini warna ungu 2. Yang ini tandai warna kuning 4. 1 2 3 4. Yang ini 1 2. B kecil K besar yang warna merah ini 1, ini 1. Yang ini nih warna hijau tua ini B kecil K besar K kecil 2. Dan yang ini dia warna hijau muda hanya 1. Sedangkan fenotipnya itu bulat kuning. Karena bulat kuning ada banyak, cukup 1 kita tulis. Kemudian bulat hijau, keriput kuning, dan keriput hijau. Rasio fenotipnya gimana? Bulat kuning, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bulat hijau kita hitung 1, 2, 3. Keriput kuning 1, 2, 3. Keriput hijau 1. Coba kita jumlahkan 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 16. Jumlahnya ini harus sama dengan jumlah yang di sini. Filial 2-nya ada 16. Oke, berarti udah benar ya. Nah, kalau ditanya fenotip F2-nya pada bulat kuning berapa? Ini bulat kuning, berarti 9 per 16, karena totalnya 16. Kali 100, karena persentase harus dikali 100 ya.
dapatnya 56,25. Begitu juga dengan bulat hijau, di sini 3 per 16 kali per total jumlah fenotipnya kali 100. Keriput kuning juga 3 per 16 kali 100. Keriput hijau hanya 1 per 16 jumlah total fenotipnya dikali 100. Contoh soal. Yang ditanya, tentukan berapa persen keturunan F2 pohon mangga rasa manis berbentuk lonjong. Dan dari 200 tanaman mangga F2 yang dihasilkan, kemungkinan akan diperoleh F2 yang berbuah manis bentuk lonjong sebanyak, baik kita cari. P1, parental 1 atau induk pertamanya, manis bulat, fenotipnya dan asam lonjong. Genotipnya, M besar, M kecil, B besar, B besar, disilangkan dengan M kecil, B kecil, B kecil. Nah, kita cari kemudian gametnya. Cara mencari gametnya sudah dipahami ya tadi. Kita cari dengan menggunakan cara yang ketiga. Gamet pada induk yang ini, kita pisahkan alelnya M besar, M kecil. Kemudian kita pisahkan juga alelnya yang di sini karena dia dua-dua sama-sama besar. Kita buat saja 1. Jadi B besar, di sini juga B besar saja. Hasilnya M besar, B besar. Yang ini M kecil, B besar. Kemudian untuk induk yang ini, kita anggap ini induk betina, ini induk jantan. M kecil, ini kita pisahkan alelnya, karena sama, maka kita tulis saja 1 M kecil. Ini juga alelnya sama, kita tulis saja 1 B kecil. Jadi M kecil, B kecil. Kita tulis hasilnya di sini, M besar, B besar, yang ini M kecil, B besar, ini M kecil, B kecil. Disilangkan akan menghasilkan keturunan pertama atau filial satunya, ini disilangkan dengan ini, M besar, M kecil, B besar, B kecil. Yang ini disilangkan dengan ini, M kecil, B besar, B kecil. Dengan fenotipnya manis bulat, asam bulat. Kemudian antar F1-nya kita silangkan yang ini, berarti dia jadi induk kedua atau parental kedua. M besar, M kecil, B besar, B kecil, disilangkan dengan M kecil, B besar, B kecil. Nah, kita cari dulu gametnya. Ini menggunakan cara yang pertama. M besar kita silangkan pertama dengan B besar. Ini hasilnya. Kemudian M besar dengan B kecil. Ini hasilnya. Kemudian M kecil dengan B besar. Ini hasilnya. M kecil dengan B kecil. Ini hasilnya. Nah, ini juga karena sama, M kecil, B besar, ini disilangkan M kecil, B kecil. Ini jika M kecil dengan B besar sama, sudah ada di sini, tidak perlu tuliskan lagi. M kecil dengan B kecil jadi M kecil, B kecil. Kita tuliskan di sini. Kita cari filial keduanya dengan menggunakan tabel Punnett. Misalnya ini jantan, yang ini jantan, kita tuliskan di sini gametnya, yang ini betina, kita tuliskan di sini gametnya. Kita silangkan. Ini disilang dengan ini jadi M besar, M kecil, B besar, B besar. Ini dengan ini M besar, M kecil, B besar, B kecil. Ingat ya, yang dominan di depan letaknya. Sampai sini. M kecil, B kecil kali M kecil, B kecil, hasilnya M kecil, B kecil, B kecil. Nah, ini hasil filial keduanya. Fenotipnya kalau yang ada M besar itu dia manis karena dia dominan. Berarti ini manis bulat, B besar itu bulat. Yang ini juga ada M besar manis, B besar bulat. Yang ini dua-duanya resesif M kecil berarti asam. Asam bulat, yang ini juga asam bulat. Yang ini manis bulat. Nah, kalau yang ini M besar M kecil juga manis. B kecil dia resesi berarti lonjong. Ini asam bulat, yang ini M kecil, B kecil asam lonjong. Jadi genotip F2-nya kita salin di sini. Rasio genotip F2-nya atau perbandingan genotip F2-nya kita cari. Yang ini hanya 1. M besar M kecil, B besar B kecil 1, 2. Berarti 2. M kecil, B besar hanya 1. Nah, ini. Kemudian, M kecil, B besar, B kecil. Ini 1, ini 2. 2, tuliskan.
M besar, M kecil, B kecil, B kecil hanya 1. Yang ini juga hanya 1. Itu genotifnya. Untuk fenotipnya itu ada manis bulat, asam bulat, manis lonjong, dan asam lonjong. Perbandingannya, manis bulat kita hitung 1, 2, 3. Manis bulatnya 3. Asam bulat 1, 2, 3. Manis lonjong hanya 1. Asam lonjong juga hanya 1. Jadi 3 banding 3 banding 1 banding 1. Kalau jumlah keseluruhannya berapa ini? 8 ya. 3 tambah 3 tambah 1 tambah 1, 8. Di sini juga harus 8 F2-nya. Sama ya, jadi sama-sama 8. Sudah benar. Kemudian yang ditanya itu berapa persentase fenotip F2 manis lonjong? Nah, kita cari persentasinya. Manis lonjong fenotipnya ya, hanya 1. 1/8 dari jumlah semuanya ini, totalnya 8 kali 100, karena yang ditanya persentase. Maka hasilnya 12,5%. Kemudian yang ditanya selanjutnya, berapa jumlah tanaman mangga manis lonjong dari 200 tanaman? Bisa kita pakai dua cara. Cara yang pertama, itu kita cari dari persentase ini tadi. 12,5% dikali 200 dari 200 tanaman. Karena ditanya manis lonjong ya, kan sudah dapat nih persentasinya dari 200. Jadi 12,5% kali 200, jadi hasilnya 25 tanaman. Kemudian cara yang kedua kita pakai 1/8 kali 200. Satunya dari ini. Yang ditanya manis lonjong kan, kemudian per 8, 8-nya dari total seluruh fenotipnya, kemudian kali 200 itu yang dari jumlah tanaman yang dihasilkan pada F2. Ini ya. Oke. Jadi 1/8 kali 200 sama 25 tanaman. Jadi bisa pakai cara ini. Kalau sudah diketahui persentasinya, bisa juga dipakai dengan cara ini jika belum diketahui persentasinya. Baik, sekian dulu pembahasan kita mengenai dihibrid. Agar Anda lebih memahaminya, silakan kerjakan tugas berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kamu pahami dengan baik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.